sambungan apa yang sudah kita pelajari tadi dari ruang kamera. Jadi di sini lagi kita sambung. Bedanya kadang kalau di sini secara teori dan praktek akan ditunjukkan kepada kita apa itu tentang alat-alat musik tradisionalnya, memainkan barangkali empat. Dan baru saat ini akan disampaikan kepada kita bagaimana cara memainkan beberapa alat musik yang sudah kita lihat tadi di dalam ruang pamer. Tahu ada yang susah. Sumamnias yang pernah kalian lihat atau yang pernah kalian dengar dari bapak ibu guru atau dari orang tua. Coba dulu, kira-kira apa? Alat musik sino irai biromo. Mungkin murid kita bapak ibu guru atau murid kita amadan ketika atau dengan mana? Apa? Gendang. Gendang aramba dalam bahasanya. Tiarap. Seterusnya apa lagi? Hah? Kalau bahasanya? Oke, seluruhnya. Hanya dua. Aja nasade. Keroncong. Nah balik ke ada lawak. Bagian-bagian dari alat musik tradisional Minang berdasarkan manfaat kegunaan dalam kehidupan masyarakatnya sehari-hari. Itu ya. Jadi sekarang kita mulai dari yang pertama yaitu musik religi, musik keagamaan. Jadi musik keagamaan ini adalah salah satu musik yang digunakan pada zaman dulu. Ini sebelum ada agama Kristen atau Muslim di Pulau Indonesia. Jadi ini masih kepercayaan animisme, kepercayaan terhadap arwah-arwah leluhur. Jadi kalau dulu mereka memohon sesuatu, meminta sesuatu kepada roh leluhur mereka, jadi mereka selalu membunyikan atau memukul alat musik yang namanya fodrah. Meriam kan? HP yang ada yang rusak atau mana itu kan? Padahal TV, televisi itu alat komunikasi. Jadi menurutnya ada so HP lah. Menurutnya ada so televisi. Jadi hewa ailo ada HP, hewa ada televisi. Jadi mereka mengenal yang namanya alat komunikasi. Jadi alat komunikasi yang mereka gunakan kalau zaman dulu adalah, ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu?
koko atau kato-kato. Jadi yang sudah bagi usadi kan atau pos kambing langkan di badai itu kan koma. Sudah pernah kalian lihat alat musik ini kan? Sudah. Kato-kato mau ya gila. Oh, kan? Pasti. Panggilannya tidak mendesak. Jadi kalau cepat-cepat itu artinya itu panggilan mendesak. Contohnya ada yang penyaringan, ada yang kebakaran. Makanya pakai kode dia. Kalau hanya panggilan biasa saja tidak terlalu cepat-cepat ya sudah cara memainkan menghitungnya pelan-pelan saja. Jadi kalau sudah sangat mendesak maka harus cepat sehingga orang diharapkan cepat datang. Kalau zaman dulu diletakkan di atas paha ini, ya, makanya dia disebut doli-doli kayu. Ya, jadi musik ini kalau dulu hanya 4 bilah, jadi sekarang sudah ada perkembangan, ya. Jadi menjadi ada 8 bilah karena menyesuaikan nada, ya. Kalau dulu hanya 4 bilah saja. Jadi kalau doli-doli kita dulu biasanya dimainkan di pondok-pondok kebun, bakso sapu sili di Balaga. Ada yang mau coba? Dicoba, tidak apa-apa. Ini oke, sekarang di antara adik-adik kami cewek-cewek cantik ini, siapa yang mau coba? Silakan. Atau tepuk tangan dulu?
Sujang ilasai. Oke, coba berdiri dulu. Bisa coba nyanyikan satu lagu. Oke, mainkan Pak. Dengan semangat ya. Sono no manu ni besi bayagu. Sono manu nera sigaritindu. Kasih leboni la besarimu. Kata leboni no tabadimo. Oke, kita ulang. Menari. Saya ini menari. Mari keraguan ya. Bisa diangkat saja. Datang tangan sambil. Kami tepuk tangan ya. No manu. Bisa juga dengan batu-batu kecil ya. Jadi fungsinya sebagai musik hiburan. Biasanya dulu anak-anak sering memainkan alat musik ini. Cuma-cumanya mungui rabapara, ramamara, mungui badano. Jadi enak oleh marase kira kalian jenuh dalam walui orang tua dari kamu. Jadi lasio dikira riki-riki semua. Panitia, Aramba, Gong, Arabaya Ikom. Ada nggak tadi? Tabu. Itu yang kecil. Itu tabu ya. Biasanya namu fang balala, moiranai ini ya panai dene yo, bala disebut tabu dengan dari busi itu dan ini ada luar itu adalah busi. Ya. Jadi sekarang ada skala dulu sebelum kita mengenal gong itu yang berbahan kuningan karena itu baru. Jadi sebelum itu ada alat musik yang digunakan pada zaman dulu. Itu namanya tutuhau. Pernah dengar yang namanya tutuhau? Jadi alat musik ini terbuat dari seruas bambu. Jadi bisa juga menghasilkan 3 suara, yaitu sana, palitia, aramba atau gong, dan gedra atau gendang. Hanya satu alat musik bisa menghasilkan. Hadiah nomor 2. Abang.
terbukti ya. Terakhir gedang. Kita nyanyi Pak dengan mainan. Ya, ya, coba. Cara dua, ya. Semangat. Pada saat tak bergedai maina, heha sambwa, babai mio ayah hoina. Oke, panitia Aramba Gong Sarabaya di Gong. Ada tadi tabu. Nah, itu yang kecil itu tabu ya. Biasanya namu pang balala moiranai ini apa ini yo bala bisibut. Nah, dengan dari polisi itu dan ini namu artinya adalah polisi. Ya. Jadi sekarang ada skala dulu sebelum kita mengenal gong itu yang berbahan kuningan karena itu baru. Jadi sebelum itu ada alat musik yang digunakan pada zaman dulu. Itu namanya tutuhau. Pernah kalian dengar yang namanya tutuhau? Jadi alat musik ini terbuat dari seruas bambu. Jadi bisa juga menghasilkan 3 suara, yaitu sanang, paritia, aramba atau gong, dan gedra atau gendang. Hanya satu alat musik bisa menghasilkan.
yang nomor 2 nambah. Artinya sudah terbukti ya. Terakhir gedang. Kita nyanyi Pak dengan mainan. Ya, ya, coba. Cara 2, ya. Semangat. Pada saat tak bergedai mainan, samba, babai mio ayah hoina. Oke, jadi paling tidak apa yang telah kalian pelajari, apa yang telah kalian lihat pada hari ini menjadi inspirasi kepada adik-adik kami.